akuntansi perpajakan, akuntansi sektor publik, kemudian audit, forensik, akuntansi lain-lain ya. Mari kita belajar dengan mahasiswa saya Sri Dewa Indaru dari Unisula akan mencoba mengajak kalian belajar seminar akuntansi. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Antan Nurun Paukondur. Saya adalah mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Telah dijelaskan pada video sebelumnya yang dipaparkan oleh dosen saya, Ibu Sri Dewi Wanyudaru, terkait isu-isu akuntansi yang terjadi. Pada video kali ini, saya akan membahas isu-isu akuntansi yang berkaitan dengan prinsip konservatisme dalam standar akuntansi keuangan. Standar akuntansi keuangan merupakan sebuah standar atau landasan baku akan praktik akuntansi yang digunakan di Indonesia dalam menyusun laporan keuangan. Standar akuntansi keuangan disusun oleh IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia sebagai sebuah standar atau prosedur dalam proses pembuatan, penyusunan, dan pelaporan laporan keuangan. Standar akuntansi keuangan ini digagas oleh Ikatan Akuntan Indonesia pada tahun 1973 dan terus mengalami perubahan seiring dengan berjalannya waktu. Standar akuntansi keuangan pada tahun 2012 mengalami perubahan nama menjadi Peraturan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK yang disusun dan diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Penyusunan ini mengikuti standar yang digunakan oleh International Financial Reporting Standard dan mengikuti kondisi bisnis pada Indonesia. Adanya penyusunan standar berbasis PSAK ini membuat semua informasi dalam laporan keuangan menjadi mudah dipahami dan relevan bagi semua pengguna laporan keuangan. Dan juga laporan keuangan ini digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang tergolong dalam perusahaan publik. Konservatisme merupakan salah satu prinsip kehati-hatian di dalam menghadapi suatu ketidakpastian di perusahaan dalam menyusun laporan keuangan. Hal ini dapat digunakan untuk mempertimbangkan resiko-resiko yang akan terjadi ke depannya. Konservatisme sendiri dapat digunakan dalam akuntansi sebagai contohnya aktiva dan kewajiban yang sering berada dalam kondisi ketidakpastian, sehingga pengukurannya menggunakan metode historis agar tidak terjadi kelebihan aset bersih. Tindakan tersebut menyebabkan adanya penerapan prinsip konservatisme. Prinsip konservatisme sebenarnya telah diterapkan atau dilakukan pada abad ke-14 dan abad ke-15 di Eropa Tengah, di mana telah digunakan metode pencatatan historis pada aktivitas perdagangan antar persekutuan. Penerapan prinsip konservatisme sendiri telah mengalami berbagai perkembangan pada abad ke-17 dan pada abad ke-20. Ada beberapa contoh standar yang mengatur penerapan prinsip konservatisme. Pertama, FASB atau Financial Accounting Standard Board secara tidak langsung mendukung adanya prinsip konservatisme. Pada tahun 1980, FASB mengeluarkan sebuah Statement of Financial Accounting Concept atau SFAC nomor 2. Walaupun dalam kerangka yang disilakan FASB pada SFAC nomor 2 mengenai karakteristik kualitas informasi tidak tergambar. Dan secara tidak langsung, hal ini
FASB menyatakan adanya konservatisme dalam akuntansi yang terdapat dalam poin-poin dari standar tersebut. Penerapan prinsip akuntansi konservatisme juga sebenarnya diterapkan di Indonesia. Indonesia memiliki IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia yang dibentuk pada 1957, di mana IAI sebagai wadah yang menampung perkembangan akuntansi di Indonesia. IAI telah melahirkan sebuah prinsip atau standar yang disebut SAK, Standar Akuntansi Keuangan, di mana pada tahun 2012 mengalami perubahan nama menjadi PSAK atau Peraturan Standar Akuntansi Keuangan. Di dalam PSAK sebenarnya terdapat beberapa standar yang memperlihatkan adanya penerapan prinsip konservatisme. Di antaranya PSAK nomor 14 1994 mengenai persediaan yang terkait dengan pemilihan perhitungan biaya persediaan. Pada paragraf 38 menyatakan bahwa persediaan diukur berdasarkan biaya atau nilai realisasi bersih mana yang lebih rendah. Kedua, PSAK nomor 16 tahun 1994 mengenai aktiva tetap menyatakan bahwa dalam menilai aktiva tetap, perusahaan menganut penilaian aktiva tetap berdasarkan harga perolehan atau harga pertukaran. Penilaian aktiva tetap berdasarkan harga perolehan juga mengindikasi perusahaan menggunakan prinsip konservatisme. Yang ketiga, PSAK nomor 19 tahun 2000 mengenai aktiva tidak berwujud. Pada paragraf 36, perusahaan tidak boleh mengakui aktiva tidak berwujud yang timbul dari riset. Pengeluaran untuk riset diakui sebagai beban pada saat terjadi. Yang keempat, PSAK nomor 48 tahun 1998 terkait penurunan nilai aktiva. Pada paragraf 41 di PSAK menyatakan jika nilai perolehan kembali dari suatu aktiva lebih kecil dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aktiva harus diturunkan menjadi sebesar nilai yang diperoleh kembali. Yang kelima, PSAK 57 revisi tahun 2000, kewajiban diestimasi, kewajiban kontingensi, dan aktiva. Dalam PSAK nomor 57 ini, kewajiban estimasi diakui tetap tidak terdapat pengakuan aktiva diestimasi. Konservatisme akuntansi sebenarnya tidak menjadi prinsip yang diatur dalam IFRS karena konservatisme sendiri menekankan keandalan informasi akuntansi di masa lalu, sedangkan IFRS lebih menekankan kerelevanan nilai informasi akuntansi di masa yang akan datang. Prinsip fair value yang dianut oleh IFRS lebih menekankan pada relevansi. Hal ini berbandingan dengan prinsip konservatisme yang lebih menekankan pada realitas. Dalam beberapa poin-poin di IFRS telah terperinci mengenai semakin berkurangnya penekanan atas penggunaan prinsip konservatisme. Di antaranya IAS 11 atau Zero Profit Recognition for Fixed Price Contracts, versi terbaru dari IAS 11 yang berlaku sejak 1995, mengatur mengenai penggunaan metode POC atau Percentage of Completion untuk pengakuan atas pendapatan dan biaya dalam kontrak konstruksi sebagai pengganti metode CC atau Complete Contracts. Yang kedua, IAS 12 Deferred Tax Asset berlaku efektif sejak 1 Januari tahun 1998, mengatur mengenai pengakuan deferred tax asset pada neraca jika mungkin terdapat future taxable profit. Yang ketiga, IAS 16 Property, Plant, dan Equipment yang mengatur mengenai pengukuran nilai aktiva tetap perusahaan dapat memilih menggunakan metode biaya atau metode relevansi. Yang keempat, IAS 38 Capitalization of Development Cost, di mana IAS 38 pertama kali dikeluarkan pada tahun 1998, kemudian direvisi
pada 31 Maret 2004, di mana aktiva tidak berwujud yang berasal dari aktivitas pengembangan diakui sebagai aktiva jika telah memenuhi beberapa syarat tertentu. Konservatisme merupakan prinsip kehati-hatian, dan di dalam penerapannya di perusahaan masih menimbulkan beberapa pro dan kontra karena adanya manfaat dan kerugian yang ditimbulkan akibat penerapan prinsip ini. Standar akuntansi keuangan maupun IFRS tidak mengatur adanya penerapan prinsip konservatisme, namun dalam penerapan prinsip konservatisme ini dapat ditemukan dan dilihat di beberapa standar-standar yang ada. Jika konservatisme lebih menekankan pada keandalan informasi di masa lalu, maka IFRS lebih menekankan pada kerelevanan informasi di masa yang akan datang. Sekian dari pembahasan kami terkait isu-isu akuntansi. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat, dan apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.